Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang komunitas bentik dan perubahan iklim. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Soraya, Jutalia Yona, Rizkawati atau saya sendiri, dan Rahmat Andri Riyadi. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu dalam ekosistem kelautan dan estuaria, komunitas produser bertindak sebagai konverter energi matahari menjadi bentuk energi lain yang dapat dimanfaatkan. Namun hal produktivitas urutannya adalah muara, rawa, dan rawa-rawa, kemudian zona pantai, kemudian terakhir lautan terbuka. Produksi primer tertinggi dalam sistem kelautan dan estuaria sebagian besar terjadi di sepanjang margin kontinental dan laut rendah. Ini dikaitkan dengan input nutrisi melalui runoff kontinental ditambah dengan penetrasi sinar matahari karena kedalaman dangkal. Yang keduanya mendukung pertumbuhan dan produksi fitoplankton. Di gambar ini kita dapat perhatikan bahwa daerah produksi fitoplankton terdapat di yang daerah warna merah itu. Komunitas produsen terdiri dari organisme yang mampu mensintesis makanan mereka sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Sebagian besar produksi primer di ekosistem kelautan dan estuaria dilakukan oleh fitoplankton. Terlepas dari fitoplankton yang manufaktur makanan organik melalui fotosintesis di zona fotik, ada beberapa strain bakteri yang dapat menyiapkan makanan mereka melalui proses kemosintesis. Kemosintesis bakteria juga dikenal sebagai chemootrophs, mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan sulfida dan menjebak sejumlah kecil energi yang dilepaskan dari oksidasi ini untuk digunakan dalam reaksi yang mensintesis karbohidrat. 5.1 Komunitas fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme bersel tunggal yang beragam secara taksonomi yang mengisi lapisan matahari atas yang diterangi sinar matahari dari hampir semua ekosistem perairan di bumi. Mereka mengambang bebas dan tidak dapat bergerak melawan arus. Fotosintesis tahunan bersih oleh fitoplankton fisik laut saja memiliki besaran yang sama seperti itu oleh semua tanaman terestrial dan memainkan peran penting dalam karbon biosferik. Produktivitas laut sangat terpengaruh oleh variasi iklim, tetapi mengukur dampak ini dan memprediksi masa depan perubahan membutuhkan pemahaman tentang environment faktoral yang mengatur efisiensi dan pertumbuhan penggunaan cahaya fitoplankton. Namun sangat sulit untuk mengukur variabilitas fisiologi fitoplankton sehubungan dengan waktu dan ruang. Dalam konteks ini, klorofil tingkat fase akuatik sering digunakan sebagai proksi yang terdeteksi melalui penginderaan jauh. Fitoplankton kadang-kadang dapat menyebabkan dampak buruk pada lingkungan laut dan estuaria. Selama mekarnya fitoplankton yang berlebihan, energi cahaya dicegat yang dapat dijangkau dengan bijaksana lainnya dari tanaman tetap seperti rumput belut atau Zostera sp dan kelp. Selain itu, ketika fitoplankton akhirnya mati, kembali dan rusak, sejumlah oksigen yang berlebihan diperlukan untuk mengisi bahan bakar proses ini. Dan karenanya, daerah dapat menjadi kekurangan oksigen. Nutrisi yang berlebihan dan atau perubahan konsentrasi relatif mereka mungkin menjadi salah satu faktor dalam rantai peristiwa yang mengarah pada perubahan komposisi spesies komunitas fitoplankton. Peningkatan terjadinya mekar alga beracun dapat mempercepat produksi racun. Fitoplankton beracun ketika dikonsumsi oleh kerang atau spesies lain dapat mempengaruhi rantai makanan laut, termasuk keracunan burung laut, mamalia, dan bahkan manusia. Hampir semua tanaman laut, baik uniseluler atau multiseluler, bahkan yang melekat pada substrat atau yang mengambang bebas, melewati beberapa bagian dari siklus hidup mereka dalam kondisi mengambang sebagai fitoplankton. Namun,
Organisme yang selalu tetap planktonik sepanjang siklus hidupnya adalah yang pertama diatom, yang kedua Dinoflagellates, yang ketiga Coscolithophores, yang keempat spesies selektif ganggang hijau biru, kemudian yang kelima beberapa spesies ganggang hijau. Anggota komunitas fitoplankton memiliki ukuran, bentuk, dan fitur morfologis yang unik. Dapat kita lihat pada gambar bahwa bentuk dari komunitas fitoplankton ada berbagai macam. 1. Diatom. Diatom ditandai dengan adanya cangkang atau frustikel yang terdiri dari silika tembus cahaya. Dinding sel diatom memiliki dua bagian menyerupai bagian bawah dan tutup kotak pil. Tutupnya disebut epitheca dan bagian bawahnya dikenal sebagai hipotesis. Kerang ini memiliki sangat penting dari sudut pandang geologis dan merupakan kerak diatoganda. Diatom menunjukkan varietas dan bentuk yang luar biasa. Dan banyak spesies memiliki cangkang patung yang indah. Beberapa diatom ditemukan di perairan laut dan estuaria, yaitu Coscinodiscus eccentricus, Coscinodiscus jonesianus, Coscinodiscus lineatus, dan Coscinodiscus gigas. Tergantung pada sifat dan katup pola ornamen di permukaan katup. Diatom dikelompokkan ke dalam diatom sentris dan pentate. 2. Dinoflagellates. Dinoflagellates adalah produsen penting lingkungan laut dan peringkat kedua penting dalam ekonomi laut. Biasanya ini adalah uniseluler, beberapa yang telanjang sementara yang lain berlapis baja dengan piring selulosa. Dinoflagellates memiliki dua flagella untuk locomotion. Beberapa di antaranya adalah cahaya bercah dan produs. Beberapa spesies Dinoflagellates laut dan estuaria yaitu Prorocentrum gracile, Prorocentrum micans, Prorocentrum convacum, Keratium furca, dan Keratium fusus. 3. Coscolithophores. Ini adalah salah satu kategori terkecil fitoplankton yang memiliki kisaran ukuran antara 5-20 mu. Beberapa Coscolithophores memiliki flagella, sementara yang lain tanpa flagella. Tubuh lembut mereka dilindungi oleh pelat melingkar kecil yang dikals cair atau perisai dari berbagai desain. Ini biasanya ditemukan di laut lepas, tetapi banyak terjadi range telah dicatat di perairan pantai. Mereka membentuk komponen diet penting dari pemberian filter animals. Coscolithos sp dan Isochrysis galbana adalah Coscolithophores umum lautan dan muara. 4. Ganggang biru hijau. Ganggang biru hijau ini termasuk organisme uniseluler dan multiseluler. Warna biru di dalamnya adalah karena adanya pigmen yang dikenal sebagai phylloxyanin dari berbagai organisme yang termasuk dalam kategori ini. Yang paling penting adalah Trichodesmium entrirraeum. Karena pada musim-musim tertentu tahun biomasanya meningkat sangat mengakibatkan pembentukan rumpun. 5. Ganggang hijau. Ganggang hijau mikroskopis yang ada di komunitas planktonik sebagian besar terjadi di perairan pantai. Warna hijau di dalamnya adalah karena adanya kloroplas. Mereka didistribusikan secara luas di laut yang lebih hangat atau tropis dan hanya beberapa spesies yang ditemukan di Samudra Arktik dan Samudra Antartika. Beberapa spesies umum ganggang hijau mikroskopis yang planktonik di alam adalah Marina chlorella, Chlorella salina, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102064. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Rizka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari fitoplankton.
Fitoplankton terdiri sebuah variabel dari organisme yaitu diatom, Didoflagellata, biru hijau ganggang, Silicoflagellates, dan lain-lain yang berkisar di hal dari ukuran 0,001 ke 0,2 mm. Fitoplankton mungkin akan diklasifikasikan beragam dari berbagai sudut yang sedang dibahas di sini. Yang pertama yaitu berdasarkan ukuran, fitoplankton mungkin akan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang kedua, fitoplankton juga dapat diklasifikasikan atas dari sel karakteristik. Berdasarkan ukuran fitoplankton mungkin akan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu ultraplankton, nanoplankton, mikroplankton, makroplankton, dan megaplankton. Sedangkan pada fitoplankton juga dapat diklasifikasikan atas dasar dari sel karakteristik. Salah satunya yaitu Rhizophyceae, Cryptophyceae, dan Christophyceae. Selanjutnya makropit. Makropit merupakan komunitas dari rumput laut. Rumput laut atau makroalga tumbuh pada batu, kerang, atau benda padat, mungkin pada ranting mangrove. Kadang-kadang ini ditemukan di dalam negeri, di lapangan, di tepi udara, atau sebaran di pantai. Tetapi ini praktis copot dari substrat masing-masing rumput laut sehingga holdfast yang kabupaten tanaman kepangkalan padat atau substrat. Holdfast bukanlah akar dalam arti nyata, yaitu tidak ada udara atau nutrisi. Di atas holdfast ada lagi bagian dalam batang yang tahu sebagai stem. Ini adalah koneksi-koneksi lebar antara holdfast dan pisau dan berkisar dari panjang yang sangat dekat hingga sekitar 35 meter. Bila rumput laut sedang fotosintetik, sama seperti daun, yaitu berjarak warna pigmentasi mereka. Rumput di laut luas lapis ke dalam golongan seperti Chlorophyceae atau hijau, dan Paepoeciae coklat, dan Rhodophyceae merah, dan lain-lain. Klorofil jenis rumput laut ini berwarna hijau karena kehadiran klorofil mereka berlimpah didistribusikan di zona litoral ekosistem laut. Beberapa contoh rumput laut hijau adalah Codium sp, Entomorpha intestinalis, Entomorpha compressa, Ulva lactuca, Cytomorpha sp, Cladophora sp, dan lain-lain. Paepoeciae merupakan rumput laut coklat yang dibedakan oleh warnanya yang bervariasi dari hijau zaitun hingga emas muda hingga warna coklat yang dalam. Sel reproduksi motil umumnya ditemukan di ganglion coklat, misalnya kelp seperti Postelcypia sp, Nereocytis, Macrocystis, dan Laminaria sp, dan Fucus sp. Pading Gymnospora dan Rosenfingea intrasata karena ganglion coklat hidup terutama di perairan dangkal atau di bebatuan garis pantai. Mereka menunjukkan adaptasi yang melindungi mereka dari dengutan ombak. Tubuh ganggang coklat sangat fleksibel yang memungkinkan mereka untuk membungkuk atau berorientasi dengan aksi gelombang. Tidak seperti ganggang merah dan ganggang hijau, coklat ganggang biasanya tidak berproduksi dengan fragmentasi karena jaringan terlalu tinggi, khususnya untuk meregenerasi suku cadang baru. Pengecualian utama untuk ini yaitu aturan Sargassum sp. Selanjutnya yaitu Rhodophyceae. Rumput laut ini menampilkan warna merah muda cerah yang disebabkan oleh pigmen piloprotein, physeerythrin, dan phycocyanin. Air tawar membentuk bagaimana pernah berwarna hijau kebiruan. Ganggang merah menghasilkan sejumlah besar polisakarida di sekitar sel mereka. Beberapa polisakarida ini secara komersial importan. Mayoritas bentuk laut terdiri tanda air surut kedalaman yang lebih besar hingga 100 meter di bawah permukaan laut. Contohnya yaitu Poriphyra sp, Chondrus crispus, dan Satenella repens. Posisi taksonomi dari beberapa rumput laut umum ditemukan di ekosistem mangrove Sundarbans India. Ada beberapa tipe, yaitu spesies intestinalis, spesies compressa, spesies lactuca, spesies hockeri, spesies riparium, spesies aerea, tipe Faucheria sp, spesies catenella, tipe Bostrizia sp, dan spesies Lepriuri. Selanjutnya mangrove.
Mangrove adalah ekosistem hutan yang toleran terhadap garam yang ditemukan terutama di daerah tropis dan subtropis antar pasang surut dunia. Mereka terdiri rawa-rawa hutan di dalam dan badan air sekitarnya. Ini adalah masalah kejutaan besar bahwa spesies bunga mangrove berkembang dengan mewah di habitat garam yang pada dasarnya kering secara fisiologis di alam. Mangrove tidak hanya menstabilkan garis pantai dan bertindak sebagai masal terhadap perambahan di tepi laut, tetapi mereka juga bertindak sebagai tempat tinggal beberapa spesies finfish, pembibitan berbagai remaja finfish, kerang dan matrix, biopurifying, limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari industrialisasi dan urbanisasi. Dalam ekosistem mangrove, berbagai jenis fauna dan flora yang tidak terkait membuat diri mereka beradaptasi untuk berkembang di bawah pengaruh genangan pasang surut dan air payau. Dengan demikian, ekosistem ini bertindak sebagai zona konvergensi adaptif yang merupakan masalah vital dalam biologi evolusioner bola. Keragaman mangrove lebih banyak di negara-negara Asia Tenggara. Wilayah ini menampung hampir 75% mangrove spesies di dunia dengan keragaman spesies tertinggi yang ditemukan di Indonesia dengan 45 spesies, diikuti oleh Malaysia 36 spesies dan Thailand 35 spesies. India tidak kalah dalam jumlah hal spesies mangrove, yaitu 34 spesies mangrove sejati, dan karenanya dianggap sebagai salah satu negara mega biodiversity di dunia. Total cangkupan mangrove secara global telah diperkirakan berjumlah 14-15 juta hektar, 10 juta hektar, 24 juta hektar. Estimasi cangkupan mangrove global baru-baru ini sekitar 18 juta hektar dengan 42,2% di Asia Selatan dan Tenggara dan tambahan 23,5% di Indonesia. Dan juga hutan mangrove sangat produktif, dengan hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dengan produktivitas sekitar 20 kali lebih banyak dari rata-rata produksi samudra. Studi tentang toleransi garam di Ancreas corniculatum dan Sesuvium rotulacastrum menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama yaitu sinalitas NaCl, kedua efek NaCl, dan yang ketiga dalam Sesuvium sp efek sinalitas klorida lebih menonjol daripada sinalitas sulfat. Dan yang keempat NaCl, 5 akumulasi NaCl, dan yang ke-6 kandungan klorofil, dan yang terakhir konsentrasi Na2SO4. Nah, saya membacakan ulang. Sinalitas NaCl memiliki efek yang cukup besar daripada tingkat sukulen. Kedua, efek NaCl dan NaSO4 lebih jelas di Sesuvium sp daripada Ancreas sp. Dan yang keempat, NaCl adalah garam yang paling efektif dalam mempromosikan sukulen. Sukulen disebabkan oleh perluasan dinding sel yang sangat menyebabkan peningkatan ukuran sel. Dan yang kelima, akumulasi NaCl lebih banyak di Sesuvium daripada Ancreas karena perbedaan mereka dalam mode regulasi garam. Dan juga kandungan klorofil menurun tajam pada konsentrasi NaCl yang tinggi di kedua spesies tanaman. Konsentrasi Na2SO4 yang tinggi merangsang sintesis klorofil dalam Corniculatum Ancreas, tetapi menghambat hal yang sama di Sesuvium sp. Lamun dan rumput rawa garam. Lamun adalah tanaman berbunga laut, khususnya yang ditemukan berlimpah di wilayah terdekat pantai. Lamun adalah tanaman laut yang umumnya mendiami perairan dangkal yang dilindungi dari daerah pesisir sedang dan tropikal. Tanaman ini bukan rumput sejati dan mereka menyajikan beberapa negara yang tampaknya lebih terkait erat dengan anggota keluarga lili. Dan daerah yang paling luas
dari Lamun ditemukan di daerah tropis. Mereka terkonsentrasikan di laut dua wilayah utama, Indonesia Pasifik, serta kedua pantai Amerika. Lamun tidak berkembang di daerah dengan intensitas cahaya rendah. Jika air di dasar Lamun menjadi terlalu keruh atau bisa dibilang berawan dengan sedimen, itu dapat menghancurkan Lamun dan organisme tergantung mereka. Lamun adalah hidrofit yang berarti mereka umumnya hidup terendam di bawah air. Dan mereka juga harus dapat melakukan penyerbukan dan penyebaran benih di bawah air. Yang pertama, batang utama Lamun yang disebut rimpang atau tunas panjang atau tumbuhan secara horizontal. Dan yang kedua, daunnya datar atau oval dengan berbentuk pita atau silindri dan fleksibel untuk menahan gerakan air dengan lebih baik sambil tetap tegak. Ketiga, akar berkembang dari rimpang dan pangkal tunas pendek. Dan yang keempat, bunga-bunga biasanya tidak mencolok, putih kecil dan pucat, biasanya terletak di pangkal daun. Dan yang kelima, benang-benang bagian bunga jantan dan pistil bagian bunga betina umumnya memanjang di atas kelopak bunga. Serbuk sari terlepas dari benang merah dalam untayan panjang dan gelatin yang terbawa oleh arus air ke pistil. Spesies Lamun memiliki distribusi di seluruh dunia. Mereka ditemukan di daerah tropis atau bisa dibilang panas, sedang, sejuk, dan tepi Arktik yang itu beku. Mereka berkembang dengan mewah di wilayah perairan pantai. Lamun sebagiannya besar ditemukan di tambalan, tetapi tambalan ini dapat berkembang untuk membentuk tempat tidur Lamun besar atau padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem pesisir penting yang menyediakan banyak layanan ekosistem seperti peningkatan kualitas air dan ketersediaan cahaya, peningkatan keanekaragaman hayati dan dan habitat, stabilisasi sedimen dan akumulasi karbon dan nutrisi. Lamun berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan dengan pembibitan untuk organisme laut penting. Rumput rawa garam. Rumput rawa garam adalah jenis halofit khusus yang disesuaikan dengan banjir terus-menerus dan periodik. Mereka ditemukan terutama melalui keluar daerah tropis, sedang, dan subarktik. Kemudian air pasang adalah karakteristik mendominasi rawa garam. Salinitas fase akuatik mendefinisikan spesies tanaman dan hewan yang dapat bertahan hidup di daerah rawa. Kadar rentang vertikal air pasang menentukan kedalaman banjir dan dengan demikian ketinggian vegetasi dan siklus pasang surut mengontrol. Tanaman rawa garam. Tanaman rawa garam memiliki dua jenis akar, salah satunya yang bertindak untuk jangkar tanam dan jenis lain yang berumur pendek yang berfungsi dalam penyerapan nutrisi. Batang berkembang dari rimpang dan menghasilkan daun. Seperti Lamun, tanaman rawa garam biasa memiliki akar dan rimpang dengkal. Pengaturan ini membantu menstabilkan sedimen pesisir dan mencegah erosi garis pantai. Rawa garam biasanya dikembangkan di garis pantai yang tenggelam, berasal dari lumpur di sel air rendah teluk terlindung, laguna dan muara atau di belakang batang pasir. Mereka terbentuk di mana salinitas tinggi, mulai dari 20 hingga 30 PSU. Melanjutkan muara ada zona transisi di mana salinitas bersekitaran dari 20 hingga kurang dari 5 PSU. Kemudian di muara atas, di mana input sungai mendominasi, air hanya memiliki jejak garam. Kemudian salinitas yang bervariasi
Ini menghasilkan perubahan di rawa dalam jenis spesies dan juga dalam jumlah mereka. Biasanya spesies terkecil ditemukan di zona hipersalin dan jumlah spesies terbesar ditemukan di rawa pasang surut air tawar. Rawa garam adalah salah satu ekosistem paling produktif di alam dan berfungsi sebagai wastafel sedimen, habitat pembibitan untuk spesies finfish dan karang, situs makan dan bersarang untuk unggas air, dan sorbits, habitat untuk banyak tanaman dan hewan unik, sumber nutrisi, reservoir untuk air badai, komponen kontrol erosi penting, dan situs untuk kesenangan estetika.